Welcome to Cerita Comspace, tempat di mana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. Di curhatan hati kali ini, aku ingin berbicara tentang diriku sendiri. Tentang aku yang tak pernah selesai. Aku sering merasa aku masih di tempat yang sama. Belum sampai kemana-mana. Sementara teman-temanku satu persatu sudah memiliki tujuan. Ada yang sudah bekerja, ada yang terlihat berhasil, ada juga yang terlihat begitu yakin dengan arah hidupnya. Sementara aku kadang merasa tertinggal. Aku berusaha mengejar, tapi langkahku lambat. Semakin aku melihat mereka maju, semakin aku bertanya-tanya, aku ini sebenarnya sedang menuju kemana? Setiap hari aku kuliah dari pagi sampai sore, kadang juga pulangnya malam. Tugas datang terus-menerus, kegiatan saling menyusul, dan aku terus berjalan seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di tengah semua itu, aku sering berpikir, capek apa yang aku kejar? Capek apa yang aku cari? Aku ingin berhasil, iya. Aku ingin membanggakan orang tua, tentu. Tapi kadang aku sendiri juga tidak yakin. Apakah jalan yang aku lalui sekarang benar-benar jalan yang kuinginkan? Atau hanya jalan yang kebetulan aku tempuh karena keadaan? Ada hari ketika aku bangga kepada diriku sendiri, karena aku masih bertahan meskipun lelah. Tapi ada hari juga di mana ketika aku merasa diriku berjalan tanpa arah. Seolah hidupku bergerak, tapi aku di dalamnya tidak. Namun belakangan ini aku mulai memahami suatu hal. Mungkin memang begitulah prosesku, mungkin memang begitulah jalanku. Aku yang tak pernah selesai. Aku adalah seseorang yang terus memperbaiki, yang ceritanya terus ditulis ulang. Aku belajar dari kegagalan, dari bersalah, dan perlahan mencoba menjadi baik. Dan mungkin tidak selesai itu bukan kelemahan. Tertinggal bukan berarti kalah, lambat juga bukan berarti gagal. Untuk mengakhiri ini, aku ingin berterima kasih kepada raga kecilku, anak kecil di dalam diriku yang sudah bertahan sejauh ini, yang tetap mencoba walau lelah, dan tetap percaya bahwa suatu hari kita akan menemukan jalan kita. Ya, mungkin itu saja, aku yang tak pernah selesai. Tentang kamu, sahabatku. Kadang aku berpikir, kapan sebenarnya kita mulai menjadi sahabat? Apakah pertama kali kita sama-sama tersesat, mencari kelas yang salah, atau mungkin sejak aku sadar bahwa hanya kamu yang mau duduk diam mendengarkan semua keluhanku. Bahkan yang tak penting sekalipun. Aneh ya, bagaimana dunia bisa terasa begitu berat, sampai seseorang yang datang mengajakmu tertawa atas hal yang paling sederhana. Itu kamu yang selalu bilang, udah kita lewati bareng-bareng. Padahal kamu juga sedang berjuang dengan ceritamu sendiri. Aku tak selalu bilang, tapi aku selalu bersyukur untuk setiap candaan bodohmu, untuk setiap dorongan kecil saat aku ingin menyerah, untuk
untuk setiap momen ketika kita sama-sama takut, tapi pura-pura berani demi satu sama lain. Persahabatan kita tidak mungkin spektakuler. Tidak ada kembang api, tidak ada momen dramatis seperti di film. Yang ada hanya kehadiran, diam yang nyaman, ribut yang hangat, dan keyakinan bahwa meski hidup berubah, kita tetap saling menemukan. Jadi hari ini dan mungkin setiap hari setelah ini, aku ingin bilang terima kasih untuk menjadi rumah ketika dunia terasa asing, dan menjadi suara yang tetap terdengar bahkan saat semuanya sunyi. Kita mungkin tidak tahu masa depan, tapi kalau suatu hari aku terjatuh lagi, aku berharap kamu masih berada di sana, menyalakan lampu dan bilang, "Tenang, aku di sini." Sederhana, tapi itulah persahabatan. Halo semuanya, makasih ya udah mampir di video ini. Hari ini aku mau cerita tentang perjalanan kuliahku yang mungkin terdengar sederhana dan sepele bagi kalian, tapi jujur cukup menggores hati. Saat awal aku masuk dunia perkuliahan, aku sempat berpikir bahwa pasti semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mendapatkan beberapa teman di kampus. Kami sering nongkrong bareng, mengerjakan tugas bersama, saling percaya dan memahami satu sama lain. Aku sempat berpikir kayak gini, wah kayaknya kuliahku bakalan seru nih, kita pasti bakal jalan sampai lulus bersama. Tapi semuanya berubah akhir-akhir ini. Di semester 5, awalnya aku gak sadar, tapi pelan-pelan mulai ada jarak di antara pertemanan kita. Teman yang dulu selalu aku jadikan rumah untuk pulang dan bercerita, sekarang tidak lagi sama. Semua berubah, dan ya, sekarang aku berdiri sendiri di sini tanpa mereka. Aku memutuskan untuk mengambil jalanku sendiri tanpa bergantung pada siapapun lagi. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka terlalu baik dan akulah yang buruk. Buruk dalam artian mungkin aku kurang memahami apa maksud mereka dan selalu banyak alasan ketika diajak bersama. Tapi di balik semua kesalahan yang aku lakukan, semuanya tentu ada alasan yang tidak bisa aku ungkapkan di sini. Dan aku selalu berharap semoga mereka bisa bersama terus hingga mimpi mereka tercapai. Aku tak apa jika harus sendiri. Ada satu hari yang masih teringat jelas di kepalaku, di mana saat semua orang mulai keluar bareng dengan temannya, aku jalan sendirian sambil pura-pura sibuk main HP. Padahal dalam hati aku bertahan agar tak terlihat rapuh. Setiap langkah di lorong kelas ini terasa berat, bukan karena tugas, tapi karena aku merasa nggak dianggap. Aku bilang ke diri sendiri gini, "It's okay, semua ini adalah jalan yang kamu pilih. Kamu nggak boleh nyerah, apapun itu, kamu harus tetap berusaha dan bertahan untuk impianmu." Di satu malam saat semuanya sepi, aku duduk di depan cermin dan bertanya kepada diriku sendiri, memangnya kenapa kalau aku sendirian? Bukankah tujuan kuliahku ini untuk diriku sendiri, bukan untuk mereka? Dari situ aku mulai bangkit pelan-pelan. Aku mulai belajar sendirian, kerjakan tugas sendiri, datang ke kelas sendiri. Sakit? Iya, sepi banget. Tapi di dalam sepi itu aku mulai kenal siapa diriku sendiri. Aku sadar, aku tidak perlu validasi dari siapapun untuk berjalan maju. Hari demi hari aku terus berusaha. Kadang jatuh, kadang capek, kadang juga aku marah. Tapi aku tetap jalan meskipun cuma satu langkah kecil setiap harinya. Dan akhirnya aku paham, orang yang menyepelekan itu tidak menentukan masa depanmu, tapi langkah kecilmu hari ini itu yang menentukan. Sekarang aku sendiri belajar berdiri tanpa mereka. Aku belajar berdiri tanpa tepuk tangan siapapun, dan aku bangga sama setiap proses yang aku lalui sendirian. Kalau kamu sekarang lagi di posisi yang sama kayak aku, dijauhi, diremehkan, dan dianggap tidak pantas, dengerin pesan aku baik-baik. Kamu bukan buruk, kamu bukan tidak pantas, kamu cuma belum ketemu orang yang benar untuk jalan bareng. Dan kalau harus berjalan sendiri sampai wisudamu nanti, gak apa-apa. Karena setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti kalau kamu jauh lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat dan tetap jalan meskipun sendirian. Terima kasih.